Ada berbagai macam landmark wisata budaya dan alam. Biasanya tempat-tempat tersebut mengandung sejarah yang penting, seperti makam, gedung, kemudian ada hotel, candi, dan lain sebagainya. Apa kalian pernah mengunjungi salah satu dari tempat-tempat tersebut? Maka dari itu, kita akan mempelajari mengenai wisata budaya dan alam menggunakan bahasa Arab. Bagaimana? Menarik bukan? Yuk kita simak pembahasannya. Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini saya Kak Dewi Nur Azizah selaku fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bahasa Arab. Dan untuk tema kita kali ini kita akan belajar mengenai Ma'alimi Siyahah Astiqofah wa Tabi'iyah. Bagaimana? Menarik bukan? Adakah yang tahu arti dari Ma'alimi Siyahah Astiqofah wa Tabi'iyah? Ya betul, Ma'alimi Siyahah Astiqofah wa Tabi'iyah artinya landmark wisata budaya dan alam. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar hal-hal yang berkaitan dengan Ma'alimi Siyahah Astiqofah wa Tabi'iyah. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Super keren bukan? Yuk kita lanjutkan saja. Mengapa kita perlu belajar mengenai landmark wisata budaya dan alam? Dengan mempelajari tema kali ini, kakak berharap semoga kalian nantinya dapat mengetahui dan melafalkan kosakata berbahasa Arab mengenai landmark wisata budaya dan alam. Kemudian kalian juga dapat melatih pendengaran agar dapat berbicara bahasa Arab. Kemudian dapat mengetahui teknik penyusunan kalimat, kemudian dapat melatih pendengaran agar dapat membaca teks bahasa Arab dengan baik dan benar, dan dapat melatih menulis bahasa Arab dengan benar. Agar tujuan pembelajaran kita kali ini tercapai, maka kita akan membahas 5 pokok penting, yaitu pertama, kita akan belajar mengenai mufrodat atau percakapan. Kedua, kita akan belajar mengenai hiwar atau percakapan. Ketiga, kita akan belajar mengenai tarkib atau teknik penyusunan kalimat. Keempat, kita akan belajar mengenai kiroah atau membaca. Dan yang kelima, kita akan belajar mengenai kitabah atau menulis. Yuk kita mulai saja pembelajarannya. Pokok pembahasan yang pertama yaitu mufrodat. Kali ini kita akan membahas mengenai beberapa mufrodat terkait tema kita, yaitu landmark wisata budaya dan alam. Kalian perhatikan dengan baik-baik ya, agar kalian paham dan dapat hafal mufrodat yang kita bahas. Coba perhatikan gambar ini. Ada yang tahukah tempat apa gambar ini? Ya benar, gambar tersebut adalah Istana Sultan Yogyakarta. Adakah yang tahu Istana Sultan Yogyakarta dalam bahasa Arab? Ya, Istana Sultan Yogyakarta disebut juga Qasru Sultana Yogyakarta. Yuk ulangi sama-sama. Qasru Sultana Yogyakarta. Sekali lagi, Qasru Sultana Yogyakarta. Sekali lagi, Qasru Sultana Yogyakarta. Pernahkah kalian pergi untuk mendoakan orang yang sudah meninggal? Jika pernah, pasti kalian tahu kan tempat apa di bawah ini? Ya benar, gambar tersebut adalah makam. Ada yang tahu bahasa Arabnya makam? Ya, bahasa Arabnya yaitu al-maqabir. Yuk kita ulangi sama-sama. Al-maqabir. Al-maqabir. Sekali lagi, al-maqabir. Coba perhatikan gambar ini. Adakah yang tahu nama gambar tersebut? Ya, gambar tersebut adalah Candi Borobudur. Siapa tahu arti Candi Borobudur dalam bahasa Arab? Candi Borobudur dalam bahasa Arab disebut Ma'badu Borobudur. Yuk kita ucapkan bersama-sama. Ma'badu Borobudur. Sekali lagi, Ma'badu Borobudur. Wah, sudah beberapa mufrodat yang kita pelajari. Sekarang, coba kakak cek ya, apa kalian masih ingat pembelajaran yang sudah kita pelajari. Coba sebutkan, apa bahasa Arabnya
Sultan Istana Yogyakarta? Ya, benar. Jawabannya adalah Sultan. Jawabannya adalah Ma'badu Sultana Yogyakarta. Wah, ternyata kalian benar-benar hebat ya. Yuk, kita lanjutkan pembelajaran mufradatnya. Coba perhatikan gambar ini. Kalian pasti tahu kan tempat apa ini? Ya, tempat tadi disebut hotel. Apa bahasa Arab hotel? Bahasa Arab hotel yaitu fundukun. Yuk, ulangi bersama-sama. Fundukun. Sekali lagi. Fundukun. Fundukun. Dan yang terakhir, fundukun. Coba perhatikan gambar selanjutnya. Adakah yang tahu apa gambar tersebut? Ya, gambar tersebut adalah gunung. Gunung apa yang letaknya berada di Jawa Timur? Benar sekali, gunung tersebut yaitu Gunung Bromo. Bagaimana kita mengucapkannya dalam bahasa Arab? Gunung Bromo dalam bahasa Arab disebut Jabalun Baromo. Ulangi bersama-sama. Jabalun Baromo. Sekali lagi. Jabalun Baromo. Terakhir, Jabalun Baromo. Coba perhatikan gambar selanjutnya. Gambar apa tersebut? Ya, gambar tersebut disebut kain tradisional batik. Bagaimana pengucapannya dalam bahasa Arab? Kain tradisional batik dalam bahasa Arab disebut kumasyun taqlidiyun al-batik. Ulangi bersama-sama. Kumasyun taqlidiyun al-batik. Sekali lagi. Kumasyun taqlidiyun al-batik. Sekali lagi. Kumasyun taqlidiyun al-batik. Baik, segitu dulu ya mufradat dari kakak. Bagaimana, mudah bukan mempelajari mufradat mengenai ma'alim siyah as-siqafah wa tabi'iyah? Nah, sekarang kita akan belajar mengenai beberapa tempat yang termasuk ke dalam landmark wisata budaya dan alam. Yuk kita cari bersama-sama tempat yang mengandung landmark wisata budaya dan alam. Sekarang kakak mau tanya, di mana tempat tinggal Sultan Yogyakarta? Ya, tempat tinggal Sultan Yogyakarta adalah di istana. Bahasa Arabnya yaitu Ya'ishu Sultanu fi Qasri Sultan Yogyakarta. Kemudian, kalau tempat untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, di mana ya? Tempat tersebut adalah makam. Bahasa Arabnya yaitu Shola an-nasu alal mauta fil maqabiri. Kemudian wisata asing mengunjungi Candi Borobudur. Bahasa Arabnya yaitu yazuru asyahu al-ajanibu ma'badu Borobudur. Kemudian ketika keluarga kita bepergian, di manakah tempat kita tinggal untuk sementara? Ya, tempat tinggal kita untuk sementara yaitu di hotel. Jadi, keluarga kita menginap di hotel ketika kita bepergian. Bahasa Arabnya yaitu tabaqa ailatuna fis sunduki 'inda safari. Umar mendaki Gunung Bromo. Apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya yaitu yatasallaku Umar Jabala Baromo. Ketika kita pergi ke kota Solo, kita akan menjumpai kampung yang namanya Kampung Batik. Di sana kita dapat melukis di atas kain tradisional batik. Bahasa Arabnya yaitu arsumu kumasyan taqlidiyan al-batik fi qaryatil batik. Inti pembahasan yang kedua yaitu at-tarkib. At-tarkib artinya belajar mengenai penyusunan kalimat dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, pertama kita akan belajar mengenai penyusunan kata dalam kalimat berbahasa Arab. Adapun kaidahnya yaitu menghilangkan huruf awal fi'il mudhari, kemudian diganti dengan huruf sukun dan alif jika huruf awalnya berupa sukun. Perhatikan contoh kalimat berikut.
Iftah al-baba, artinya bukalah pintu. Uktub al-saburoti, artinya tulislah di atas papan tulis. Kemudian untuk pola af'ala yuf'ilu, fi'il amrinya yaitu af'il. Perhatikan contoh berikut. Akhbir ila abika, artinya berilah kabar kepada ayahmu. Nah, apakah kalian sudah menemukan perbedaan dalam penyusunan kalimat fi'il amr tersebut? Pembahasan kedua yaitu mengenai penyusunan kalimat yang terdiri dari isim fa'il dan isim maf'ul. Perhatikan contoh berikut. Khalidun talibun mahirun fi hadhil madrasati, artinya Khalid siswa yang pandai di sekolah ini. Perhatikan kalimat dengan garis bawah. Kalimat dengan garis bawah disebut isim fa'il, yaitu sebagai kata benda pelaku. Kemudian perhatikan contoh berikut. Doa us-shaimu mustajabun, artinya yaitu doa orang yang puasa dikabulkan. Coba perhatikan kalimat dengan garis bawah. Kata dengan garis bawah yaitu disebut isim maf'ul, yaitu menunjukkan kata yang dikenai fi'il. Apakah kalian bisa memahami perbedaan isim fa'il dan isim maf'ul? Kalau begitu, perhatikan perbedaan penyusunan kalimat isim fa'il dan isim maf'ul berikut. Agar lebih jelas, yuk kita cermati kalimat-kalimat berikut. Yang pertama yaitu ada fi'il amr dari qara'a yaqra'u iqra'. Contohnya iqra' al-Qur'ana. Kemudian ada akala ya'kulu, jadi kul ar-ruzza. Kemudian yang kedua ada isim fa'il. Contohnya kataba katibun al-kitaba. Kemudian yang terakhir yaitu ada isim maf'ul. Contohnya Umaru al-hakimu masyhurun fit tarikhi. Pokok pembahasan ketiga yaitu al-hiwar. Pada pembahasan kali ini kita akan belajar untuk meningkatkan keterampilan berbicara dalam bahasa Arab. Tentunya kita inginkan pandai berbahasa Arab, maka dari itu kita harus sering berlatih. Akan lebih baik jika kita mengajak teman kita untuk memperagakan teks percakapan tersebut. Yuk kita peragakan teks percakapan berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. أسألك يا أحمد ما أشهر المباني في العالم؟ أشهرها الكعبة طبعا. وما أقدم معابد هنا؟ أقدم معابد هنا معبد بوروبودر. شكرا أحمد، مع السلامة. مع السلامة. صباح الخير. صباح النور. هل زرت تراجع؟ نعم زرتها. ماذا أعجبك هناك؟ أعجبني مقابر الموتى. وهل زرت جاكرتا؟ نعم زرتها. ماذا أعجبك هناك؟ أعجبني البرج القومي. إلى اللقاء. إلى اللقاء. Apakah kalian sudah bisa menirukan percakapan tersebut? Dan apakah kalian sudah memahami isi percakapan tersebut? Coba kalian jawab pertanyaan berikut dengan bahasa Arab ya. Apakah bangunan paling terkenal di dunia? Bahasa Arabnya ma asyharu al-mabani fil alam. Jawabannya yaitu yang paling terkenal pastinya Ka'bah. Asyharuha al-Ka'bah tab'an. Apakah yang mengejutkanmu di Jakarta? Ma'ajabuka fi Jakarta. Ayo jawab pertanyaan berikut dengan bahasa Arab. Jawabannya adalah aku terkejut dengan menara nasional. A'jabani al-burja al-qaumi. Wah, ternyata mudah ya belajar berbicara dan bercakap-cakap dengan bahasa Arab. Agar lebih lancar, kita harus rajin berlatih. Semangat ya belajarnya. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu al-qiraah. Pada pokok kali ini kita akan belajar mengenai keterampilan membaca teks bahasa Arab. Kakak akan membaca teks bahasa Arabnya, kemudian kalian menirukannya dengan baik yang benar ya. Yuk sekarang kita baca teks bahasa Arabnya. Bacaan pertama.
Yogyakarta. Arafna minat tarihi anna madinata Yogyakarta kanat masyhurah fit tarihi istiqlali biladina. Itkanat Yogyakarta asimah Indonesia ba'da istiqlaliha fima baina alfen tis'amiatin sittah wa arba'una alfen tis'amiatin wa tis'a wa arba'una. Wa kanat hadhil madinah qadiman asimah li mamlakati Mataram allati yarji'u tarikhiha ilal qarnil ashir al-miladi. Kemudian kita baca teks bacaan kedua. Wa mantiqati Yogyakarta ma'rufah bismi muhafidah al-khassah li'annaha mazalat tahtafidu bimadahiri sultanah al-qadimah. Wa ahammu ma'alimi siyahah fi Yogyakarta Qasru as-Sultan nusyahidu fihi al-asar al-qadimah li sultanah. Wa ba'da dzalika nazuru masjidus sultan alladhi yazidu umruhu ala 500 am. Ila janibi dzalika nazuru masani' al-fiddiyat wa nazuru ma'arid al-aqmishah at-taqlidiyah al-ma'rufah bismi al-batik. Nah, bagaimana? Apa kalian sudah lancar membaca teks bahasa Arab? Kakak harap semoga kalian dapat lancar berbahasa Arab. Sekarang untuk mengetes kepahaman kalian, kakak akan memberikan pertanyaan. Coba sebutkan apa judul dari kedua bacaan tersebut? Ya, judul dari kedua bacaan tersebut adalah Yogyakarta. Kemudian pertanyaan kedua. Pada tahun berapakah Yogyakarta menjadi ibu kota Indonesia setelah merdeka? Coba diingat. Ya, jawabannya adalah pada tahun 1946 hingga 1949. Kemudian satu pertanyaan lagi. Coba kalian sebutkan tempat wisata apa yang paling terkenal di Yogyakarta? Ya, jawabannya adalah Istana Sultan Yogyakarta. Sekarang kita akan ke pokok pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang kita sudah sampai pada pokok pembahasan yang kelima, yaitu Alkitabah. Pada pokok pembahasan kali ini, kita akan belajar untuk meningkatkan keterampilan menulis kita. Sekarang, coba kalian siapkan kertas dan ballpoint. Silahkan menulis di kertas kalimat menggunakan kata yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu Iqra, uktub, Thalibun mahirun, mustajabun, dan katibun. Sudah selesai belum anak-anak? Kita cocokkan ya. Yang pertama yaitu ada Iqra al-Qur'ana, uktub al-saburati, Khalidun talibun mahirun fil madrasati, du'a'u as-saimu mustajabun, kataba katibun al-kitaba. Jika ada yang memiliki jawaban berbeda, boleh tanya kepada kakak ya. Ada yang bertanya, bagaimana teman-teman? Mudah bukan pembahasan kita kali ini? Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran mengenai ma'alim isyah as-siqafah at-tabi'iyah sudah selesai. Bagaimana? Belajar menggunakan bahasa Arab mudah bukan? Kakak harap setelah kalian melihat video pembelajaran dari kakak, kalian dapat lebih memahami dan fasih dalam bahasa Arab, terutama mengenai ma'alim isyah as-siqafah at-tabi'iyah, baik dari kosakata, susunan kalimat, bacaan percakapan, bacaan teks, dan penulisannya. Terlebih lagi dalam kehidupan sehari-hari, jika kita menginginkan kesuksesan, maka kita harus at-ta'alum wa ta'alum atau belajar dan terus belajar. Jadi belajarlah selagi muda agar tidak menyesal di kemudian hari. Jadi sampai di sini dulu ya pembelajaran bahasa Arab kita mengenai ma'alim isyah as-siqafah at-tabi'iyah. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.